Saudara, kita beralih ke mancanegara. Sebuah pabrik kimia meledak dan terbakar, 9 orang meninggal dunia. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina seakan tidak ada habisnya. 15 orang tewas, termasuk diantaranya 3 perempuan dan 4 anak-anak, dalam serangan udara Israel yang terjadi Kamis pagi. Serangan tersebut menghantam gudang milik Kementerian Pembangunan Sosial Palestina di kota Deir al-Balah yang digunakan untuk menampung para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. 15 korban tewas semakin menambah panjang daftar warga Palestina yang meninggal dunia sejak perang antara Israel dengan Hamas dimulai 7 Oktober lalu. Sejauh ini lebih dari 35.500 warga Palestina tewas akibat kekejaman Israel. Namun Israel terus melanjutkan misi mereka untuk membasmi Hamas tanpa lagi mempedulikan warga sipil yang menjadi korban. Sementara itu di Amerika Serikat, tepatnya di kampus Universitas California di Los Angeles, sekelompok pengunjuk rasa pro-Palestina Kamis pagi waktu setempat bentrok dengan polisi. Mereka baru saja mendirikan tenda-tenda baru sebagai bentuk aksi protes. Namun polisi datang dan membubarkan mereka, sehingga sempat terjadi bentrokan. Setelah itu mereka meninggalkan area unjuk rasa dan berbaris ke lokasi lain di kampus untuk melanjutkan aksi unjuk rasa yang menuntut pihak universitas untuk melakukan divestasi dari bisnis apapun yang mendapat keuntungan dari dan atau memiliki hubungan dengan Israel. Setidaknya 9 orang tewas dan 64 lainnya terluka ketika sebuah pabrik kimia yang berada di kota Dombivli, negara bagian Maharashtra, India, meledak dan terbakar. Otoritas setempat menyatakan boiler pabrik yang meledak menyebabkan kebakaran yang kemudian merembet ke pabrik-pabrik lain dan rumah warga yang ada di sekitarnya. Pabrik yang meledak sendiri adalah pabrik yang memproduksi pewarna makanan. Masih terkait kebakaran, sebuah gedung apartemen kecil di Hanoi, Vietnam, Kamis malam waktu setempat terbakar. Akibat kebakaran ini, 14 orang dilaporkan meninggal dunia dan 6 orang lainnya terluka. Kantor berita Vietnam menyatakan kebakaran terjadi dini hari yang disertai sejumlah ledakan. Api bermula dari halaman kecil di depan gedung yang digunakan sebagai garasi penjualan dan perbaikan sepeda listrik. Sementara itu di kota Palma, Spanyol, 4 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka parah ketika sebuah bangunan tiba-tiba runtuh hari Kamis waktu setempat. Kota Palma yang berada di Pulau Mallorca, Spanyol adalah kota yang populer di kalangan wisatawan. Kantor berita Spanyol EFE melaporkan bahwa di dalam gedung yang runtuh ada sebuah restoran. Juga dilaporkan adanya orang yang tengah menari di teras restoran yang tiba-tiba runtuh. Belum diketahui penyebab dari runtuhnya bangunan tersebut. Sebuah perusahaan kecantikan ternama dari Prancis, L'Oréal, mengembangkan teknologi bioprinting sehingga bisa membuat sel bioprint yang hampir sempurna meniru kulit manusia. Inovasi kecerdasan buatan terbaru ini telah diluncurkan dalam pameran teknologi terkemuka dalam bidang startup dan inovasi, Vivatech, yang berlangsung di Paris, Prancis. L'Oréal mengklaim bahwa pihaknya menggabungkan biologi dan teknologi terkini untuk menciptakan model pengujian yang meniru kompleksitas kulit manusia sebenarnya. Selain L'Oréal, dalam pameran ini juga ditampilkan tangan robot produksi Esper Bionics yang menggunakan sensor untuk mendeteksi gerakan otot pada anggota tubuh pengguna yang memicu gerakan prostetik. Penggunaan kecerdasan buatan oleh perusahaan rintisan Ukraina ini membuat tangan robot buatan mereka memiliki keunggulan bagi para pengguna tangan palsu. Olena Posniakova yang lahir tanpa lengan menyatakan bahwa ia telah menggunakan tangan robot buatan Esper Bionics selama 3 tahun. Dan menurut pengakuannya, tangan robot membuatnya merasa lebih percaya diri karena ia tidak lagi memerlukan bantuan orang lain.